kenal aku Talia. Aku aku sedikit mau memberi kesaksian tentang apa yang aku alami selama retret kemarin. Eh, Puji Tuhan, aku waktu retret kemarin aku mendapat baptisan Roh Kudus. Itu tuh waktu itu terjadi waktu ibadah sesi ketiga, di mana itu malam kedua. Sebenarnya aku waktu ibadah sesi ketiga itu aku capek banget, terus kayak habis outbound kan. Kalau boleh jujur itu aku kayak hampir ketiduran berkali-kali. Terus kayak waktu udah kayak, aduh Tuhan maaf aku kayak nggak bisa fokus gitu. Terus tapi kan waktu itu terus sama Pastor Niko disuruh berdiri kan. Nah waktu disuruh berdiri itu eh, waktu mulai menyembah itu aku masih sedikit ngantuk kayak kayak habis merem-merem gitu kan. Nah terus tapi waktu menyembah tuh aku berdoa sama Tuhan gitu. Kayak aku berdoa, aku mengungkapkan beberapa hal yang kayak cuma aku bisa ngomong ke Tuhan gitu kan. Nah terus di akhir itu aku berdoa kayak bilang, intinya aku bilang sama Tuhan kayak, Tuhan kalau misal aku layak aku siap menerima Roh Kudus gitu kan. Nah terus tiba-tiba aku jatuh gitu. Terus kayak lah ini aku sakit pusing atau apa, kayak bingung gitu kan. Tapi kayak terus kan si CVP bilang kamu mau balik kamar ta. Terus aku kayak enggak deh, aku kayaknya enggak pusing. Terus ya udah aku kan duduk tuh. Terus enggak lama yaitu ternyata kayak terus tiba-tiba kayak aku merasa kayak badanku tuh kayak gemetar gitu kan. Nah terus ternyata memang Tuhan mengizinkan aku untuk dilawat, terus kayak Tuhan mengizinkan bahasa roh keluar dari aku gitu. Terus itu kayak aku hampir, itu kan aku udah kayak hampir selesai, terus aku berdiri lagi terus tiba-tiba kayak dijatuhin lagi gitu. Terus tapi aku pertama masih takut kan, kayak aku merasa badanku gemetar tapi aku nggak bisa ngeluarin. Terus kayak di situ Cici kayak bantu doain aku, terus kayak Bang Faldo juga aku inget bantu kayak jangan takut gitu, apa panggil nama Tuhan. Terus di situ kayak aku mulai kayak bisa ngeluarin. Terus waktu yang besok paginya yang closing itu kan sama Pastor Niko didoain gitu kan, itu di yang waktu berdiri. Nah di situ tuh aku sempat 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 dijamah kan sama Pastor Niko, terus aku jatuh. Nah habis jatuh ya udah aku berdiri lagi kan. Nah tapi yang buat aku kayak shock itu kan aku habis berdiri, aku berdoa gitu sama Tuhan. Kayak aku tuh mengucap syukur gitu loh. Terus aku kayak bilang, kayak intinya aku tuh bilang kayak makasih sama Tuhan. Soalnya waktu kayak aku tuh Tuhan tuh nggak pernah ninggalin aku gitu, meskipun kayak aku hampir ninggalin dia, mungkin kayak aku berkali-kali hampir lupa sama Tuhan, tapi Tuhan itu tetap megang tanganku. Nah di situ tiba-tiba tanganku gemeter, aku berasa kayak Tuhan megang tanganku waktu detik itu juga. Terus kayak wow, terus kayak Tuhan tuh beneran kayak selalu hadir di tengah-tengah kita gitu loh. Bahkan kayak mungkin aku bisa ke Korea, aku bisa ikut retret, bahkan aku bisa berdiri di sini itu karena bukan aku yang hebat, tapi karena Tuhan yang memang pilih aku gitu. Terus juga aku selama retret kemarin aku juga mulai berani ini sih, aku kayak berani mengeluarkan beban-bebanku selama ini. Terus bahkan kayak aku berani mendoakan orang-orang yang mungkin selama ini membuat aku sakit hati gitu. Jadi kayak ya aku sangat merasa tercharge. Makasih juga buat teman-teman kakak-kakak panitia yang membuat acara retret ini menjadi berkesan. Sekian dari aku. Iya, selamat sore semuanya. Iya, buat yang kenal, perkenalkan nama saya Hana. Singkat aja, ya retret kayak dari SMP udah sering ikut, tapi nggak tahu kenapa yang kali ini tuh beneran kayak paling berkesan seumur hidupku. Ya keseruannya ya teman-teman bisa lihat sendiri lah tadi di video ya. Ya cuman ya secara personal aku tuh lebih ke berharap di retret ini Tuhan, kan aku mahasiswa S2 lagi mempersiapkan tesis, lagi mempersiapkan kelulusan, dan selama mempersiapkannya aku jujur sangat amat stres, pusing,
bingung, kayak ketakutan gitu kan, tidak ada kepercayaan diri, dan aku berharap retreat ini tuh bisa menjadi momen di mana Tuhan berikan aku kekuatan lagi dalam hal ini gitu kan. Tapi ternyata apa yang Tuhan sampaikan itu di luar ekspektasiku banget. Jadi kalau singkat ceritanya, intinya itu adalah di sesi pertama itu Koniko menceritakan tentang kisah Maria dan Marta gitu, pelayanan Maria dan Marta gitu, karena dan ya teman-teman tahu lah ya cerita Maria dan Marta kayak gimana. Jadi intinya adalah aku sebenarnya firman ini kebetulan pas sebelum aku retret itu paginya sebelum berangkat tuh aku sebenarnya juga baca renungan tentang Maria dan Marta gitu. Tapi karena aku udah sering nih, udah sekilas aja baca udah gitu. Jadi nggak direnungkan dan dianggap enteng lah intinya seperti itu. Pas datang ke retret malamnya sesi 1 ternyata dapat lagi firman ini dan terasa amat berat banget. Aku tuh kayak istilahnya kayak dipukul dari berbagai segi gitu, dari berbagai sisi. Dan pas aku berdoa, pas Pastor Niko ajak kita berdoa, aku tuh kayak ngerasa nggak layak banget, kayak ada perasaan malu yang sangat amat besar, dan tiba-tiba Tuhan tuh kayak mengingatkan aku dengan sikap pelayananku selama ini gitu, karena Maria dan Marta kan tentang pelayanan gitu kan. Dan aku kayak Tuhan tuh membukakan kayak memperlihatkan kayak aku tuh selama ini sikap pelayanan kayak gini, dan wow gitu, kayak Tuhan tuh menegur aku banget. Jadi sebenarnya aku udah melakukan pelayanan dari SMP kelas 1. Dan ya aku merasa selama ini pelayananku di gereja itu tidak ada yang salah dengan pelayanan ini gitu. Karena aku selalu punya hati, aku selalu mau gitu untuk melayani Tuhan gitu. Dan memang sebelum retret itu saya memang agak sedikit drain masalah pelayanan, kayak capek gitu mungkin ya karena sibuk, kayak harus urus tesis juga, harus pelayanan juga gitu kan. Dan di satu sisi saya tuh selalu merasa saya loh yang paling sibuk gitu, saya loh yang paling sibuk di gereja, saya loh yang paling banyak melakukan hal gitu. Sama seperti Marta yang sibuk untuk melayani Tuhan Yesus di sini dan di situ gitu kan. Dan saya merasa saya seperti itu gitu. Kadang saya protes sama Tuhan, Tuhan aku ini loh yang udah kasih banyak ke Tuhan gitu. Tuhan aku ini loh yang udah buat ini dan itu gitu. Aku tuh stres sama tesisku tapi aku masih mau melayani Tuhan gitu kan. Tapi kok aku belum mendapatkan apa yang aku mau dapatkan gitu. Padahal nggak mau nangis. Ya udah. Jadi secara tidak sadar ternyata selama ini aku tuh melayani mengharapkan kredit dari manusia gitu, pujian dari manusia, dan mulai membandingkan diriku dengan orang lain gitu. Dan akhirnya semua pelayanan yang aku lakukan kosong gitu dan tidak tulus, ujung-ujungnya sombong gitu kan. Dan Tuhan tuh bukakan aku jelas banget tentang hal ini. Pas aku maju ke depan didoakan, rasanya tuh malu banget ketemu Tuhan. Aku sampai nangis, tutup mataku, tutup mukaku dengan sangat amat biar kayak nggak dilihat sama Tuhan gitu. Dan aku minta ampun sama Tuhan gitu kan. Ternyata belasan tahun pelayanan yang saya lakukan ini, saya tuh bukan pelayan yang memiliki hati yang benar gitu, saya dapatnya itu. Tapi ya namanya Tuhan Yesus tidak hanya menegur kita, tapi dia juga menghibur karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Di sesi ketiga, sesi yang paling bebas ya, di sesi 3, Koniko kan doain kita ya satu persatu ya, kita doain satu persatu, dan saya itu, Koniko itu berbicara dengan saya sesuatu yang sangat amat spesifik, kata-kata yang paling pengen saya dengar dari Tuhan, dan saya percaya kalau itu tuh perkataannya Tuhan gitu yang disampaikan lewat Pastor Niko gitu. Dan kalau boleh spoiler, Tuhan Yesus tuh kayak bilang ke saya, Hana, aku tahu kamu selama ini melayaniku, selalu ada untukku, selalu mencintai pelayanan, dan saya tuh nggak pernah minta lebih, aku tuh nggak pernah minta lebih sama kamu Hana, aku cuma minta hatimu yang tulus untuk melayani Tuhan. Jadi, oh my God. Jadi menurutku ini adalah momen dimana aku tuh dengar suara Tuhan tuh indah banget ngomong kayak gitu. Bahkan puji-pujian yang pernah aku dengar dari manusia tuh nggak pernah seindah perkataan Tuhan Yesus ini gitu. Jadi saya ya kayak tertegur dan Tuhan hibur lagi dengan kata-kata ini. Jadi terkadang saya sibuk seperti Marta, kayak kelihatan melakukan banyak hal dan kayak ingin mendapatkan kredit dari teman-teman kah, dari Kode di Cisusan kah, dan manusia lain mungkin.
Dan kadang ada hati di mana ingin menunjukkan diri paling baik, paling hebat, paling rajin. Tapi saya sadar bahwa tanpa perkenanan Tuhan, siapa sih saya ini gitu. Tuhan yang kasih kita talenta dan semua itu dari Tuhan gitu. Kita tuh nggak ada apa-apa kalau Tuhan nggak kasih kita talenta gitu kan. Dan saya sangat bersyukur Tuhan tegur, Tuhan buka kembali pandangan saya tentang pelayanan, di mana saya pelayanan itu bukan melakukan itu untuk diri sendiri gitu, bukan untuk meninggikan diri saya sendiri kan. Dan untuk meninggikan satu-satunya pribadi yang patut ditinggikan yaitu Tuhan gitu. Karena ya Matius 23:12 juga bilang gitu kan, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, tapi siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan di kesempatan ini saya mau ajak teman-teman semuanya untuk ayo sama-sama kita termotivasi lagi, kayak cek diri kita lagi gitu pelayanannya apakah selama ini memang dilakukan untuk Tuhan atau fokus kepada diri sendiri gitu. Karena saya sendiri sangat amat ya ditampar, yang kalau versi manusia ditampar, ditonjok, beneran kayak udah kayak Tuhan itu kayak beneran kayak aku malu banget sama Tuhan. Dan tapi terima kasih Tuhan mengingatkan, jadi aku bisa evaluasi lagi diriku dan mulai berdoa untuk bisa menjadi pelayan yang baik gitu. Dan juga saya mau ajak teman-teman untuk semangat lagi dalam pelayanan, pandang Tuhan Yesus. Manusia tuh nggak bisa lihat apa yang kita lakukan. Kadang tuh manusia tuh punya standar A, B, C, D, E gitu. Tapi Tuhan tuh standarnya cuma satu, hati yang tulus gitu. Dan kemarin juga Ko Dede juga share ya di Menara Doa, kayak sekecil apapun pelayanan kita, pasti itu berdampak kalau kita lakukan dengan tulus, berdampak buat orang lain, dan Tuhan pun gak akan diam aja gitu untuk melihat apa yang kita lakukan gitu. Dan teman-teman yang buat teman-teman yang mungkin belum pelayanan, ayo guys, Tuhan tuh baik banget sama kita. Tuhan tuh, kita ada di sini sampai detik ini, bisa di Korea, bisa punya teman-teman dan lain-lain itu tuh semuanya karena anugerah Tuhan. Kita bukan apa-apa kalau Tuhan gak kasih itu. Ayo sama-sama kita bersyukur gitu. Dan kesempatannya saya mau ajak salah satu bentuk bersyukur ya bisa jadi dengan melayani Tuhan gitu. Asalkan ada hati yang mau melayani, Tuhan pasti kasih kemampuan dan Tuhan pasti akan tempatkan kita di tempat yang tepat gitu untuk melayani, di mana kita bisa jadi berdampak untuk sesama, dan yang terpenting memiliki hubungan yang lebih dekat dan lebih mesra lagi dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Thalia, Hana buat kesaksiannya, sungguh memberkati ya. Tepuk tangan sekali lagi, wah puji Tuhan. Sebenarnya banyak sekali kesaksian, saudara mungkin boleh bersambung kali ya minggu depan ya. Jadi banyak sekali peserta retreat, saya juga sudah ikut retreat sejak SMP, betul sama. Dan di BIC saya dari tahun 2013 juga udah ikut retreat dengan berbagai pembicara. Tapi memang retreat tahun ini sangat berbeda sekali ya. Beda sekali, ya Tuhan memang secara khusus ya menyatakan dirinya dan banyak orang dengar langsung suara Tuhan ya, jadi ketika didoakan satu-satu gitu. Jadi memang ini semua anugerah Tuhan. Baik, puji Tuhan. Nah sekarang kita masuk perenungan firman, saudara. Jadi bulan Oktober ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah tentang melayani ya. Jadi melayani Tuhan dan sesama, gaya hidup bangkit dan jadi pemenang. Nah, hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang simple saja. Judulnya kebebasan untuk melayani atau freedom to serve. Mari kita buka surat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Karena hanya 2 ayat, saya ajak kita sama-sama membacanya ya. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini Rasul Paulus memanggil jemaat Galatia sebagai saudara ya, karena memang mereka semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka telah dipersatukan menjadi keluarga Allah begitu. Jadi Paulus tulis, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Nah, pertanyaan kita adalah merdeka dari apa? Jadi kalau saudara baca konteks dari surat Galatia, saudara ya, maka yang dimaksud dengan kemerdekaan yang ditulis oleh Rasul Paulus itu dijelaskan di pasal 3 ayat 10 dan 13, yaitu Kristus memerdekakan kita dari dua hal, yaitu tuntutan hukum Taurat dan kutukan hukum Taurat. Saya bacakan buat saudara Galatia 3 ayat 10 dan 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, perhatikan kalimat ini, tuntutan hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Itu seluruh kitab perjanjian lama yang saudara punya. Itulah kitab Taurat, divine instruction, hukum Allah, perintah Allah, standar kebenaran Allah yang sempurna. Ya, kemudian di ayat 13, yuk kita baca bersama ayat 13, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jadi kemerdekaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia tulis kamu telah dipanggil untuk merdeka, itu adalah merdeka dari tuntutan hukum Taurat dan kutukan hukum Taurat. Kristus memerdekakan kita dari dua hal tersebut, saudara. Nah, sekarang saya coba jelasin secara simpel. Ini memang agak rumit, tapi saya mau jelasin secara simpel. Jadi gini, saudara, hukum Taurat itu hukum Allah. Perintah Allah, standar kebenaran Allah yang sempurna, yang diberikan kepada manusia. Jadi prinsipnya kalau manusia mau dibenarkan oleh Allah, maka ia harus bisa mentaati seluruh hukum Tuhan, hukum Taurat, seluruh hukum Tuhan atau seluruh hukum Taurat. Baru kita bisa berkenan kepada Allah. Nah, masalahnya kalau saudara baca Yakobus pasal 2 ayat 10 dikatakan barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu saja, satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Whoever keeps the law but fails in one point. Jadi cuman gagal satu saja, maka orang itu nggak bisa dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah kita itu kudus, sempurna. Satu dosa saja sudah membuat kita tidak layak untuk bisa berkenan kepada Allah. Sekali lagi, karena dia sempurna. Ya, dia kudus, dia sempurna. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa dibenarkan oleh Allah karena melakukan perbuatan-perbuatan baik atau melakukan hukum Taurat. Tidak bisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menuruti seluruh tuntutan hukum Taurat. Karena kita semua berdosa. Dan dosa itu punya konsekuensi. Ada upah dari dosa, ya, yang berupa kutukan hukum Taurat, saudara. Jadi orang yang tidak bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat harus mengalami kutukan hukum Taurat. Ya, yaitu hukuman dosa, pelanggaran terhadap hukum Allah, pelanggaran terhadap perintah Allah. Tadi dikatakan di Galatia 3 ayat 10, ya, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Jadi ini standarnya sempurna, saudara, yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu sebabnya usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri itu sia-sia. Kita semua butuh juru selamat, saudara. Itu sebabnya Yesus Kristus datang ke dunia. Tadi kita kembali mengingat melalui roti dan anggur perjamuan kudus. Kenapa? Karena Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Dan Yesus menanggung seluruh kutukan hukum Taurat yang harusnya dialami oleh manusia. Ini ada sebuah quotes yang bagus, saudara ya. Berkata begini, kesempurnaan hidup Yesus sebagai manusia itu telah memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat bagi kita. Dan kesempurnaan kematiannya telah menanggung seluruh kutukan hukum Taurat bagi kita. Jadi tuntutan
dan kutukan hukum Taurat itu ditanggung dua-duanya melalui kehidupan Yesus sebagai manusia yang sempurna, Yesus tidak berdosa, dan melalui kematian kebangkitannya kita semua dibebaskan dari tuntutan dan kutukan hukum Taurat. Makanya kita bisa nyanyi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Siapa saudara? Yesus, Engkau ku kagumi. Amin saudara. Karena pengorbanan Yesus, saudara dan saya tidak lagi hidup dalam tuntutan dan kutukan hukum Taurat. Tapi kita semua hidup di bawah kasih karunia Kristus. Amin. Sehingga dari sini kita benar-benar mengalami kebebasan untuk melakukan kasih kepada sesama. Nah itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia menulis teks Galatia pasal 5 yang tadi barusan kita baca saudara. Nah sekarang secara sederhana saya mau sharing bagaimana sekarang respon kita setelah kita dibebaskan dari tuntutan dan kutukan hukum Taurat saudara ya. Bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang sudah menerima pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita dari hukuman dosa, yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Bagaimana sekarang respon kita? Nah Rasul Paulus membagikan dua respon. Sebagai orang-orang percaya saudara, inilah respon kita ketika kita mengalami kemerdekaan dan kebebasan yang Yesus telah berikan melalui pengorbanannya. Yang pertama, respon kita adalah hidup dalam ketaatan. Mari katakan bersama 2, 3, hidup dalam ketaatan. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari tuntutan dan kutukan hukum Taurat. Sehingga kita diselamatkan, kita beroleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Nah respon kita adalah, perhatikan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi respon kita terhadap pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita dari tuntutan dan kutukan hukum Taurat adalah kita tidak mau memberi kesempatan kepada dosa. Bilang sama kanan kiri, jangan beri kesempatan kepada dosa. Amin, saudara. Kita mau hidup dalam ketaatan. Katakan hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saudara harus mengerti dulu nih. Ketaatan kita bukan syarat untuk diselamatkan. Saya ulangi. Kita taat bukan sebagai syarat untuk diselamatkan, tetapi bukti kalau kita sudah diselamatkan. Jadi ketaatan itu bukan syarat untuk diselamatkan, karena keselamatan kita hanya kasih karunia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh sudah diselamatkan, saudara betul-betul sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saudara dan saya tidak akan mau lagi hidup dikuasai oleh dosa. Mengerti ya? Jadi ketaatan kita itu merupakan bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Itu merupakan buah, ya ekspresi bahwa kita punya iman yang menyelamatkan. Bahwa kita memang punya iman yang benar, iman yang sejati, bukan iman palsu. Karena ada murid palsu saudara ya. Tapi kita bukan murid palsu, kita adalah murid sejati, kita punya iman sejati karena kehidupan kita menghasilkan buah yang bernama ketaatan. Tapi sekali lagi ini merupakan sebuah proses. Katakan proses. Ya, ini sebuah proses seumur hidup, saudara ya. Bicara tentang ketaatan, ini proses seumur hidup. Karena begini, saya sering khotbah ya, saya sering menyampaikan kalimat ini. Secara de jure, saudara tahu ya, de jure itu artinya secara status hukum gitu ya, secara status posisi kita secara legal, dosa itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Dosa dalam diri kita itu sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Itu secara de jure, secara legal. Posisi kita itu sudah bebas dari kuasa dosa, dari hukuman dosa. Tapi secara de facto, ini istilah hukum ya, secara de facto dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengalaman kita sehari-hari, dosa yang sudah dikalahkan Kristus itu masih mau mengejar
dan menguasai hidup kita. Paham nggak? Secara legal, secara de jure, dosa sudah dikalahkan oleh Kristus. Tapi secara de facto, dosa yang sudah dikalahkan Kristus itu masih mau kejar saudara. Masih mau menguasai hidup saudara. Itu sebabnya kita perlu waspada. Katakan waspada, 2, 3. Waspada. Kita harus mengambil keputusan setiap hari. Katakan setiap hari untuk tidak memberi kesempatan hidup dikuasai oleh dosa secara de facto. Sampai kapan kok Dedi? Sampai Tuhan Yesus datang. Makanya tadi saya bilang ini proses seumur hidup. Karena dosa yang sudah dikalahkan Kristus itu nggak mau menyerah. Saya jadi ingat bangsa Israel, mereka tuh sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Halo, betul? Mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir. Tapi orang-orang Mesir nggak mau menyerah. Saudara tahu kan kisahnya? Firaun dan tentaranya tetap mengejar bangsa Israel, betul? Mereka tetap dikejar supaya kembali lagi ke Mesir, saudara. Ini mirip-mirip nih, mirip-mirip. Kita masih dikejar, saudara. Dosa itu masih mau menguasai hidup saudara dan saya. Makanya Rasul Paulus tulis di Roma 6 ayat 12-13, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Ini secara de facto nih, bukan secara de jure. Ya, ini secara de facto. Dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13 kita baca bersama 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini secara de facto, bukan secara de jure. Maksudnya setiap hari dalam pengalaman hidup kita, kita itu harus terus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah, bukan kepada dosa. Nah, saya secara praktis, saudara, mau bagikan ada 3 hal yang kita perlu waspadai supaya dosa itu tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Yang pertama, saudara harus kenali dan waspada kondisi. Kondisi itu maksudnya titik lemah, saudara. Setiap kita itu punya titik lemah. Setiap kita itu punya titik rawan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Saudara harus mengenali dan mewaspadai kondisi atau titik lemah saudara yang bisa membuat saudara itu tergoda dan terikat lagi oleh dosa. Nah, kondisi setiap kita berbeda-beda, saudara ya. Ya, evaluasi ini bagusnya di cool ya, di komunitas kita ngobrol. Coba saudara melakukan evaluasi selama perjalanan rohani. Saya ini mudah tergoda untuk jatuh di dalam dosa ketika saya dalam kondisi titik. Ada yang lagi kondisi relax, sendirian, nggak ada orang, jatuh dalam dosa. Karena lagi nganggur, lagi relax, lagi santai. Ada yang orang jatuh dalam dosa kalau lagi kesepian. BTT, butuh tati tayang gitu ya. Nah, itu juga rawan tuh ya. Gampang banget jatuh dalam dosa kalau lagi BTT, lagi lonely, lagi kesepian. Itu harus diwaspadai. Ada orang yang jatuh dalam dosa kalau lagi dalam kondisi kecewa, kondisi sedih, kondisi takut, cemas, gelisah, khawatir. Beda-beda, saudara. Ya, beda-beda. Tapi saudara harus melakukan evaluasi diri dan bikin action plan. Gimana caranya supaya ketika godaan itu datang, kita nggak jatuh dalam dosa. Kan kita udah melakukan simulasi. Saya ini lemah di area mana ya gitu ya. Oh, kalau lagi sendirian, berarti ya jangan sering sendirian. Saudara harus punya komunitas. Nah, di BIC Korea kita punya namanya COOL, Community of Love. Kita bukan orang-orang sempurna, ya, masih ada perilaku-perilaku kita yang tidak sempurna, tapi kita orang-orang yang mencintai Tuhan dan kita mau bantu saudara, mendoakan saudara bersama-sama, saling membangun, mendewasakan supaya kita semua bisa menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis akhir. Saudara nggak gampang loh menyelesaikan pertandingan iman sampai garis akhir. Saudara butuh support system. Saudara sendirian mau menyelesaikan tadi, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kalau sendirian gak bisa. Terlalu banyak godaan di dunia ini. Saudara butuh support system. Saudara butuh partner doa.
ya. Sehingga kalau pikiran kotor datang, saudara bisa share, terbuka. Tolong doakan, sehingga ada orang yang mendoakan saudara. Kita nggak bisa sendirian saudara untuk menyelesaikan pertandingan iman. Bilang sama kanan kiri, kita butuh komunitas, amin. Ya, siapa yang belum ikut cool ya segera daftar. Tadi gembalanya namanya Hana, saudara ya. Lalu tadi worship leader kita Grace ya, ketua retreat dan juga gembala cool unboxing ya. Jadi saudara bisa hampiri dua orang ini karena yang dua lagi tidak hadir hari ini. Jadi saudara bisa yang belum ikut cool, saudara bisa ke Hana atau ke Grace setelah ini supaya saudara punya support system ya. Itu yang pertama saudara. Nah yang kedua saudara harus waspada dengan pandangan mata. Ya saudara harus waspada dengan mata nih, mata ya. Karena memang iblis itu punya objek-objek lain yang bisa mendistract mata kita supaya tidak tertuju kepada Yesus. Iblis punya banyak objek yang mengganggu kita supaya kita tidak fokus kepada Yesus. Hati-hati dengan mata, hati-hati gunakan matamu, teng. Hati-hati dengan mata, saudara ya. Hati-hati. Yang ketiga, hati-hati waspada dengan keinginan. Ya, dengan keinginan yang akhirnya kalau nggak dikontrol bisa jadi hawa nafsu. Hati-hati dengan hawa nafsu, saudara. Kita semua kalau nggak bisa kontrol keinginan, itu bisa jadi hawa nafsu yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Saya kasih contoh ya. Kejatuhan Raja Daud dalam dosa perzinahan, ini ada tiga-tiganya. Yang pertama, sudah tahu Daud itu orang yang mengasihi Tuhan, tapi karena dia tidak waspada tiga hal ini, dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Yang pertama, kondisinya. Waktu itu Daud lagi nganggur. Daud nganggur, nggak ikut perang. Ya, dia nyantai-nyantai di atas soto rumahnya. Hati-hati yang suka nganggur-nganggur. Siapa yang suka nganggur-nganggur? Daud sendirian, ya. Daud lagi sendirian, lagi nganggur, nggak perang, nggak sibuk. Dia raja, harusnya sibuk, nggak sibuk dia. Ya, harusnya sibuk. Dia lagi nyantai-nyantai, itu kondisi yang pertama. Yang kedua, pandangan mata. Oh, dia lihat ada wanita sedang mandi. Ya, dan wanita itulah Batsheba. Yang ketiga, harusnya Daud langsung tutup mata dan berbalik 180 derajat, jangan 360 ya. Kalau 360 balik lagi. Harusnya dia segera pergi seperti Yusuf ketika digangguin sama Tante Potifar itu ya. Kan Yusuf langsung pergi menjauh, bukan lari di tempat loh ya. Tapi dia benar-benar lari menjauh saudara. Harusnya Daud ketika melihat itu bukan istriku, harusnya dia langsung pergi seperti Yusuf. Tapi Daud tidak seperti Yusuf. Dia mengentertain nafsunya. Dia entertain, wow, dia lihat terus, dia enggak menjauh. Ya, keinginan hawa nafsu seksualnya distimulasi oleh dirinya sendiri. Dia entertain, dia mulai ngebayangin, wah kalau bisa tidur sama wanita ini enak sekali nih. Aduh, padahal dia udah punya istri. Dan dia tahu itu perzinahan melanggar firman Tuhan. Tapi karena dia tidak pergi menjauh, gak punya support system, nggak ada cool waktu itu ya, lagi nggak ada cool berarti bukan hari Rabu kali itu si Daud ya, nggak bercanda saudara ya, karena dia lagi sendirian nggak ada orang lain, maka akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengikuti hawa nafsu seksualnya daripada mengikuti kehendak Tuhan. Dia jatuh dalam dosa perzinahan dan akibatnya keluarganya hancur, anaknya kudeta. Waduh, kalau sudah lihat kehidupan Daud melanggar konsekuensi yang dihadapi Daud, aduh, babak belur saudara. Jangan main-main sama dosa. Daud pun harus menanggung akibatnya, saudara. Nah itu sebabnya kita perlu belajar mendisiplin tiga hal ini. Yang pertama apa? Kondisi, titik lemah kita di mana. Yang kedua, pandangan mata, ya. Pastikan kita senantiasa tertuju kepada Yesus, amin. Dan kita harus mengelola keinginan-keinginan di hati kita supaya selaras dengan kehendaknya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Amin saudara. Sekali lagi ketaatan kita bukan syarat diselamatkan, tapi ketaatan kita adalah bukti kalau kita sudah diselamatkan. Orang yang taat itu adalah orang yang mengucap syukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Taat, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Sampai kapan saudara?
selamanya. Amin. Hidup dalam ketaatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, respon sebagai orang yang sudah dibebaskan dari kutukan dan tuntutan hukum Taurat adalah melayani sesama manusia di dalam kasih. Katakan melayani dalam kasih, 2, 3, melayani dalam kasih. Tadi ayat 13 berkata, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan, ini respon yang kedua, layanilah seorang akan yang lain, ini komunitas ya. Seorang akan yang lain itu berarti komunitas loh, nggak sendirian loh. Ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kata melayani ini saudara, itu kata Yunani yang dipakai adalah douloe. Douloe, doulos. Orang sering, siapa yang ya, itu istilah yang populer ya, doulos, douleo. Douleo itu artinya menghambakan diri. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, itu menghambakan diri saudara. Jadi dalam bahasa Yunaninya, ini kalimat ini terjemahannya kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu dalam kasih, hambakanlah diri kalian satu sama lain. Jadi Paulus sedang bicara mengenai perhambaan dua arah. Kita harus saling melayani. Katakan saling melayani, 2, 3. Saling melayani. Saling itu dua arah. Jadi perhambaan dua arah. Makanya kasih itu nggak bisa berdiri sendiri. Kasih itu kan memberi, berarti harus ada objek. Dan itu terjadi saling, ya, saling menghamba, saling melayani di dalam kasih. Nah, Rasul Paulus memberikan alasannya di ayat 14. Kenapa sih kita harus melayani dalam kasih? Karena ayat 14, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kata tercakup itu bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Itu pakai kata Yunani peplerotai. Peplerotai itu bahasa Inggris lebih bagus. Fulfilled, digenapi. Makanya saya ambil dari NIV, for the entire law is fulfilled. Nah, saudara tahu Yesus itu di Matius pasal 5 berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi. Jadi kita udah belajar ya, Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat dan dia juga menanggung kutukan hukum Taurat di dalam pengorbanannya, dalam kehidupan kematian dan kebangkitannya. Jadi firman mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, salah satu ayat terkenal, biasanya kalau Natal nih kita bahas ya. Sebentar lagi kita mau Natal, saudara, Natal BIC 3 Desember. Tolong dicatat baik-baik ya, 3 Desember. Senior pastor kita, Pastor Budi Sastra Diputra dari Bethany Church Singapura akan hadir untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Jadi ini ayat yang sering dipakai, tapi ayat-ayat ini saudara, ini menggambarkan bagaimana Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat, yaitu apa tadi? Mengasihi sesama manusia. Yuk kita baca ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, doulos, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, saudara perhatikan, Tuhan Yesus ini adalah seorang yang berani dengan sengaja, katakan dengan sengaja, 2, 3, dengan sengaja. Yesus itu bersedia dengan sengaja untuk keluar dari zona nyamannya. Yesus itu punya zona nyaman. Dia itu setara dengan Allah. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yesus itu kalau mau ngikutin zona nyaman, dia harusnya di surga aja ngongkang-ngongkang kaki, saudara. Tapi Yesus tahu kalau dia nggak turun ke dunia, maka semua manusia berdosa itu harus binasa. Hukuman dosa harus ditanggung, maut terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, karena begitu besar kasih Yesus, dia berani dengan sengaja, intentional, keluar dari comfort zone-nya. Dia dikatakan apa saudara? Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia untuk melayani saudara dan saya orang-orang berdosa, supaya saudara dan saya diselamatkan. Kalau Yesus tidak mau keluar dari zona nyamannya, kita semua binasa, saudara. Tadi kita udah belajar, satu dosa saja sudah membuat kita tidak bisa diterima berkenan kepada Allah. Kita semua binasa. Tapi karena Yesus mau keluar dari zona nyamannya,
Itu sebabnya di Markus pasal 10 ayat 45, kita baca ayat ini bersama 2-3. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, zona nyaman, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan buat saudara dan saya. Kita diselamatkan, itu karena Yesus mau keluar dari comfort zone-nya saudara. Nah kalau saudara mengaku saudara adalah murid Yesus, murid itu berarti ngikutin teladan gurunya, halo betul? Kalau saudara murid Yesus berarti ini kalimat yang harus kita deklarasikan dalam hidup kita. Baik saudara di kampus, di tempat kerja, di keluarga, dimanapun saudara berada, saudara harus perkatakan begini, aku ada bukan untuk dilayani, aku ada di dunia ini untuk melayani. Amin saudara. Di keluarga, di kampus, di pabrik, di tempat kerja, di kota Seoul, dimanapun kalau saudara betul murid Yesus ya. Kalau saudara betul murid Yesus, maka saudara pun akan mengikuti teladan hidup Yesus. Aku ada untuk melayani. Dan melayani seperti Yesus itu artinya apa tadi saudara? Bersedia dengan sengaja keluar dari comfort zone, dari zona nyaman kita. Saya baca ayat ini comfort zone-nya manusia nih saudara ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah, baca bersama 2-3, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara murid Yesus, amin. Saudara mau mengenakan pikiran dan perasaan Yesus, amin. Berarti kita harus belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Bilang sama kanan kiri, belajar memperhatikan kepentingan orang lain, amin. Tapi memang memperhatikan kepentingan orang lain itu tidak nyaman. Halo? Halo, betul? Iya, enggak banyak orang Kristen yang mau melayani. Mereka ngaku Kristen. Oh saya Kristen, udah terima Yesus, udah baptis Kristen, murid Yesus. Tapi enggak mau melayani. Kenapa? Karena dia enggak mau hidupnya itu diinterupsi. Orang yang melayani itu kan berarti dia bersedia hidupnya diinterupsi. Mulai mikirkan orang lain. Nah manusia itu akar dosa apa saudara? Egois. Akar dosa, manusia itu hanya memikirkan dirinya sendiri dan gak peduli dengan orang lain. Nah kenapa orang itu lesu, males dalam melayani? Gampang, karena udah gak ada kasih di hatinya. Orang yang kehilangan kasih itu pasti mager, males, ngapain aja gak bakal mau gerak saudara, kalau udah gak ada kasih. Siapa yang pernah jatuh cinta di sini? Halo? Tapi kalau udah ada kasih, saudara, widih, meskipun jarak di IC dengan tempat tinggalnya 2 jam, datang, saudara. Meskipun 2 jam tetap datang, saudara. Kalau udah ada kasih, roh menyala-nyala, kalau udah ada cinta, saudara, semua dijabanin. Saudara tahu nih teman-teman badminton saya luar biasa mereka ya. Itu tempat badminton kita, saudara, nanjak, saudara ya. Aduh, ampun, Susan aja udah gak mau ke sana lagi. Jadi itu mau main badminton aja saudara udah mengalami penganiayaan secara fisik maksudnya ya. Saudara harus naik tangga di Wogok itu. Kita punya klub badminton Selasa dan Kamis. Nanti yang mau join bisa hubungi Reno nih ya saudara. Itu saudara nggak banyak orang yang mau ngap atau nggak ngap. Mau naiknya aja tuh. Tapi tetap aja ada 5-10 orang Selasa Kamis main badminton. Termasuk saya, salah satunya saya juga tetap. Kenapa? Karena saya mencintai ya. Orang tuh kalau udah mencintai saudara, waduh ya, mau jalanan tanjakan, mau lembah seterjal apapun ya kan, kayak Ninja Hattori kan, mendaki gunung, lewati lembah, semuanya kan dijabanin kalau ada cinta. Halo, siapa yang pernah jatuh cinta di sini? Ya nggak usah angkat tangan ya saudara ya. Tapi kalau saudara punya cinta, mau ke Ansan pun saudara ke Ansan setiap hari kalau bisa ya. Kalau memang ada cinta saudara ya. Tapi kalau udah nggak ada cinta di hati, meskipun jarak rumah saudara sama BIC itu cuma 2 menit, 5 menit, 10 menit, nggak berangkat. Nggak berangkat, padahal cuma 10 menit, ada, nggak berangkat. Karena nggak ada, di sini nggak ada, udah padam saudara ya. Tapi kalau ada cinta bukan soal jarak, ini soal hati. Cie, ya. Kalau ada cinta di hati, semuanya itu jadi semangat. Haleluya. Iya, tapi kalau udah nggak ada cinta di hati, mager kita, males kita, lesu.
Ya, dan saya bersyukur ini anak-anak muda luar biasa, banyak godaan di Korea ini, tapi setiap minggu saudara datang ke BIC Korea, padahal gereja ini nggak strategis, ya, saudara harus jalan kaki, saudara harus naik bus, nggak langsung dari exit langsung. Kalau dulu kita 7 tahun begitu keluar Namdaemun, exit 6 jalan cuma 1 menit langsung masuk gereja 7 tahun. Dan rame waktu itu kita pengembalaan di Namdaemun tahu ya, dekat Myeongdong. Jadi abis ke gereja mereka main, ya saudara, karena cuma 1 menit dari exit 6 langsung gereja. Sekarang nggak ada, saudara harus jalan kaki atau naik bus. Ya, dari stasiun mana aja, saudara kan harus naik bus. Atau nggak saudara harus jalan kaki 10 menit. Tapi saya bersyukur karena saudara punya cinta di hati, saudara tetap hadir tiap hari Minggu. Tepuk tangan dong, saya lagi memuji saudara nih. Haleluya. Ya, saya percaya kita meskipun anak-anak muda saudara ya, tapi kita mau belajar untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus ya. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh menyala-nyala itu bicara tentang ku buka hati untuk jamahanmu ya. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Orang yang rohnya menyala-nyala itu adalah orang yang membuka hatinya untuk Roh Kudus bekerja memenuhi hidupnya dengan kasih. Dengan love. Gimana Josean love? Mana Josean? Love-nya Josean. Saudara dengan kasih, saudara ya. Ini hanya peserta retret yang tahu. Nah, saudara, kalau saudara buka hati, Roh Kudus itu akan membuat rohmu menyala-nyala. Jadi kalau kita lesu rohani, itu bukan karena Roh Kudus kurang bekerja. Ya, jadi kalau kita males secara rohani, kita nggak mau melayani, kita mager, ya, kita nggak mau. Kadang udahlah pelayanan capek, pelayanan bikin repot. Enakan jadi jemaat aja, datang nyanyi, kasih persembahan, pulang, ya kan? Ngapain kita repot-repot? Ngapain kita capek-capek? Ya kan? Menguras waktu, menguras energi. Kita kan punya banyak hiburan yang lain. Ngapain melayani Tuhan? Masih muda begini melayani Tuhan, betul. Itu memang tidak semua orang mau. Betul, saya akui saudara. Tapi kalau saudara buka hati saudara, kasih Tuhan akan memenuhi hidupmu. Dan saudara kalau udah dipenuhi kasih Tuhan, saudara pasti akan move. Saudara pasti akan bergerak. Karena saudara tahu saudara dikasihi oleh Tuhan selama-lamanya. Itu sebabnya saudara gak akan tinggal diam. Saudara akan buka hati, rohmu akan terus menyala-nyala. Dan yang kedua, layanilah Tuhan. Ini penting. Tadi Hana sempat sharing mengenai motivasi. Gini saudara, Alkitab itu mengajarkan fokus atau motivasi pelayanan kita cuma satu aja, yaitu Tuhan. Layanilah Tuhan. Karena kalau saudara lihat respon orang, kecewa deh saudara. Saya udah ada di pelayanan sejak SMP, banyak teman-teman saya udah berhenti menyerah, mereka gak mau pelayanan lagi. Banyak. Karena mereka kecewa sama orang Kristen, mereka kecewa sama gereja, kecewa sama pendeta, kecewa sama gembala, kecewa sama pemimpin rohani. Karena fokusnya bukan layani Tuhan, tapi melayani respon orang. Nah saya mau kasih tahu begini saudara, saya sendiri sampai sekarang masih jaga hati ya. Karena saya ngelayanin orang tuh semua responnya beda-beda. Ada yang berterima kasih, ada yang mengapresiasi, ada yang menghargai puji Tuhan. Tapi gak sedikit juga yang cuek. Gak peduli, masa bodoh, bahkan menolak, menghina, membuli, ada saudara. Saya memang ajarkan ke jemaat biasakan 3 kalimat please, sorry, thank you. Itu penting sekali dalam relationship. Tapi tetap ada orang-orang yang gak pernah ngomong itu ya. Artinya mereka sudah kita layani, sudah kita bantu, tetap aja bodoh amat gitu ya, cuek. Nah kalau saudara ngikutin respon orang, ekspektasi saudara, loh kok gak sesuai keinginanku ya. Paling tidak kalau dibantu kan ngomong thank you kan. Tapi gak semua orang seperti itu saudara. Nah kalau kita ngikutin respon orang, kita pasti nyerah dalam pelayanan. Kecewa saudara. Itu sebabnya pastikan motivasi kita melayani itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Sehingga meskipun respon orang tidak sesuai ekspektasi kita. Tadi Hana juga sempat cerita kan, meskipun respon pendeta ya, meskipun respon gembala, kadang-kadang kami ini suka lupa juga ngomong terima kasih ya, minta maaf saudara. Tapi kami terus biasakan untuk belajar mengapresiasi orang ya. Tapi kadang-kadang meleset-meleset juga. Tapi saya bersyukur karena saudara melayani Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak menyerah. Kan ada lagunya kan, jangan nyerah. Bekerja di ladangnya Tuhan ya. Roh Kudus yang beri kekuatan, amin. Yang mengajar
dan menopang. Saya mau ganti itu bukan jangan lelah, jangan nyerah. Itu lebih dalam, saudara. Kenapa? Karena banyak orang yang nyerah dalam pelayanan, kecewa sama orang. Ya, nah saudara harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena Alkitab mengajarkan kita untuk melayani Tuhan. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Saudara, hari ini saya mau sharing sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana saja saudara ya, mengenai ministry saudara. Ini ada sebuah quotes yang bagus yang berkata begini, melayani itu adalah membagikan apa yang kita sudah terima duluan dari Kristus. Kita membagi kepada orang lain apa yang kita alami dari Kristus. Ini penting banget ini quotes. Jadi melayani itu karena kita sudah terima kasihnya Tuhan. Kan ada bahasa Indonesia, terima baru bisa kasih. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak miliki. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak miliki. Tapi kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, tadi kita diingatkan akan tubuh darah Yesus, pengorbanan Yesus. Dia nggak pernah berhenti mengasihi kita. Padahal kita banyak gagal, banyak salah, banyak lalai. Tapi dia nggak pernah berhenti mengasihi kita sampai selama-lamanya. Kalau kita ingat kasih Tuhan, maka meskipun respon orang yang kita layani mungkin mengabaikan kita, nggak menghargai, nggak mengapresiasi, atau bahkan mereka membuli, menghina, menolak, saudara tetap tidak akan menyerah untuk terus melayani sampai akhir hidup saudara. Karena saudara tahu pelayanan itu bukan masalah perasaan, bukan masalah mood. Oh kalau lagi mood pelayanan, lagi nggak mood nggak pelayanan. Ini bukan soal mood-moodan, bukan soal on off gitu. Tapi ini masalah komitmen. Cinta itu komitmen saudara, bukan perasaan. Kalau kita ngikutin perasaan kita, anak-anak muda katanya perasaannya gampang sekali berubah-berubah, katanya generasi labil, generasi pelin-plan. Tapi saya katakan tidak. Saya punya jemaat anak-anak muda, Gen Z, mereka bukan orang-orang yang terombang-ambing dengan perasaan dan mood. Mereka adalah orang-orang yang komitmen. Mereka komitmen dalam komunitas, mereka komitmen dalam puasa setiap Sabtu, ikut menara doa setiap Sabtu, ikut pertemuan ibadah di hari Minggu. Padahal mereka sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Hana tadi S2, bentar lagi akan defense tesis. Ya, beberapa teman kita mau disertasi, mau banyak orang sibuk saudara. Ini mereka bukan orang-orang pengangguran. Di Korea ini mereka punya prioritas studi, bekerja. Tapi mereka mau tetap melayani. Kenapa? Karena mereka tahu komitmen. Karena mereka sudah dikasihi Tuhan. Karena mereka sudah ngalamin kasih Tuhan. Itu sebab mereka mau memberi diri mereka. Tuhan pakailah aku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara saya percaya kita semua akan, saya lanjut minggu depan aja ya. Kita semua pasti akan didorong. Tuhan akan panggil nama saudara untuk melakukan sesuatu bagi Yesus. Amin. Kalau Tuhan panggil nama saudara, jawabnya gini. Ku jawab ya. Amin saudara. Kalau Tuhan panggil nama saudara, saudara jangan abaikan panggilan Tuhan. Katakan iya Tuhan, aku mau melayanimu. Saya percaya Tuhan akan panggil saudara ya. Di keluargamu, di kampusmu, di tempat kerjamu, atau di BIC Korea. Kalau Tuhan gerakan hati saudara, punya kerinduan di hati untuk melayani bersama dengan kami, mari responi panggilan Tuhan itu saudara ya. Karena saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, respon terhadap cinta Yesus kepada kita adalah hiduplah dalam ketaatan. Dan yang kedua, layanilah orang lain. Hambakanlah dirimu kepada orang lain di dalam kasihnya Tuhan. Sehingga kita bisa setia sampai akhir hidup kita. Amin. Saya mengajak kita nyanyi lagu ini saudara. Untuk kembali ingat akan kasih karunia Tuhan yang besar. Ingat akan kasihnya yang besar. Kita mau punya hati seorang hamba. Bahasa Inggrisnya bagus nih saudara ya. Dan saya pengen kita nyanyi dalam bahasa Inggris. Lagu hati hamba ini. Standing in awe of your grace. Standing in awe of your grace. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Setting my feet in your ways. Entering into your presence. To behold you face to face. God of all heaven and earth,
unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Panggil namanya. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, want to be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Pandang dia. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross I follow. My Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. Not I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Panggil dia, saudara. Yesusku. Berapa banyak dari saudara yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau belajar bersedia keluar dari zona nyaman untuk mulai melayani Tuhan dan melayani sesama. Aku mau dewasa, Tuhan. Aku mau hidupku berkenan, memuliakan Tuhan yang sudah menyelamatkanku. Saudara mau taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, Engkau melihat setiap orang yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Kami mau bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Kami mau melayani seperti Yesus melayani. Bersedia untuk memikirkan kepentingan orang lain. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, panggillah nama kami. Panggillah nama kami, Tuhan. Panggil nama kami, Tuhan. Panggil nama kami. Panggil nama kami. Kami mau setia dalam melayani Tuhan dan sesama.
Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk kami penuh dengan kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh hidup berbuah, kami boleh menghasilkan buah, hidup kami boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mempergunakan waktu yang ada dalam hidup ini, untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mempersembahkan yang terbaik buat kami melalui kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu.